Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Yo guys. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih. Inilah alasan mengapa kita tidaklah harus respect kepada Malaides. Oke guys, yang pertama ialah Malaides adalah bangsa yang melegalkan diskriminasi ya guys ya, seperti pada video berikut yang dimana Malaides melakukan demo besar-besaran terhadap anti diskriminasi di sana ya guys ya, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian saksikan pada video berikut ini. Kita lihat demonstrasi demonstrasi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah abad ke-21 ini itu adalah demonstrasi menolak beratifikasi ICER yang menempatkan semua manusia itu setara. Ya, demo terbesarnya mereka itu adalah demo menolak disetujuinya kebijakan anti diskriminasi. Ya, bukan mendemo diskriminasi mereka, tapi mendemo anti diskriminasi. Mereka demo besar-besaran karena ingin tetap mendiskriminasi Cina dan orang India di sana. Kita lihat ini bagaimana kata-kata mereka. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kami bantah ICER! Kami bantah ICER! Amin! Allahu Akbar! Amin! Allahu Akbar! Amin! Allahu Akbar! Ya, kita dengarkan ya bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar untuk satu ide yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Mereka membuat agama yang diturunkan untuk menempatkan semua manusia itu tidak peduli apapun rasnya setara ini. Di dalam satu demonstrasi yang untuk membedakan manusia berdasarkan ras. Nah,
kedua ialah poin kedua ya guys ya. Poin kedua mengapa kita tidaklah harus respect kepada Malaydes adalah ada 27 LSM asal Malaydes yang bertugas atau yang menginstruksikan, yang mengarahkan para pendemo di Indonesia untuk melakukan demo ya guys ya, seperti yang dibahas oleh pada video berikut ini. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu new naratif guys. Ya. Nah, poin ketiga ialah Malaydes adalah bangsa yang sangat cabul dan menjijikan seperti pada komentar berikut ini ya guys ya. Bisa kalian lihat di komentar ini betapa cabulnya orang-orang dari Malaydes ya guys ya. Itulah mengapa kita tidaklah harus respect kepada orang-orang seperti Malaydes ya guys ya. Dan keempat ya guys ya, Malaydes adalah bangsa seperti yang kita ketahui, Malaydes adalah bangsa penyantap hoax ya guys ya, hoax ya guys ya, dan mereka alergi terhadap fakta, sehingga jika kita mengajak debat orang-orang dari Malaydes, mereka tidak bisa karena mereka tidak berpikir berdasarkan logika, melainkan berdasarkan waham ya guys ya. Maka dari itu kita tidaklah harus respect kepada orang atau bangsa yang tidak bisa diajak berlogika ya guys ya. Mereka adalah penyantap utama hoax dan alergi terhadap fakta. Mereka kalau diberikan fakta pasti akan gatal-gatal ya guys ya. Seperti yang kalian ketahui, jika kalian membaca di kolom komentar Benik, di sana orang-orang Malaydes yang dikasih tahu bahwa mereka sudah di ujung tanduk, malahan mengata-ngatain Benik apa-apa macam-macam dan sebagainya ya guys ya. Itulah bangsa yang tidak bisa diberikan fakta dan logika ya guys ya, yakni bangsa Malaydes ya guys ya. Dan yang kelima ialah hanya bangsa Malaydes yang mengharapkan kita tertimpa musibah dan sebagainya ya guys ya, seperti pada komentar berikut ini. Untuk apa kita merespek pada orang yang mengharapkan dan mendoakan kita yang buruk-buruk ya guys ya. Hanya Malaydes inilah bangsa yang mengharapkan kita tertimpa musibah dan sebagainya. Jadi untuk apa kita respect terhadap bangsa seperti ini ya guys ya, yang memiliki IQ sebesar 15 ringgit dengan otak sebesar biji kacang ya guys ya, yang dimana Malaydes seperti yang kita ketahui memiliki 4 sifat, yakni yang pertama itu bodoh, kedua itu sombong, ketiga itu licik, dan keempat ialah pengecut ya guys ya. Jadi untuk apa kita berbaik-baik, berpatah petitih kepada bangsa seperti ini, yakni Malaydes ya guys ya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye bye. Merdeka. Di laut biru luas tenang, mola-mola berenang riang, badan besar bagai karang, otak kecil cuma kacang. Kulit muka tebal karang, disindir ombak tak goyang. Arus datang, badai datang, dia santai tetap berenang. Mola-mola, oh mola-mola, ikan besar dari samudra. Mola-mola, oh mola-mola, otak kecil tak mengapa. Namun di darat ada cerita, ada pula kembarannya. Bentuk manusia katanya, tapi tingkahnya
sama saja. Hoax jadi santapan utama, fakta datang mereka alergi. Kulit muka tebal sekali, badak pun kalah dibuatnya. Mola-mola, oh mola-mola, cerita lucu di dunia. Mola-mola, oh mola-mola, kembarannya ada juga. Siapakah mereka tuan? Tapem kaum Melayu kawan, dari negeri Malaides punya sebutan. Inggris punya bentukan, kemampuan utama bikin belacan. Ibu kota Kuala Dhaka, kalau ini betulan. Sejarah rojak ceritanya mengaku Melayu mahawangsa, padahal Melayu kembaran darat mola-mola. Mola-mola, oh mola-mola, di laut ikan samudra. Mola-mola, oh mola-mola, di darat ada serupanya.